Bismillahirrahmanirrahim. Seorang anak kecil menghembuskan nafas terakhirnya karena kesetrum. Kembali lagi di gua Putri Erika, kupas tuntas tempat mistis. Gua sekarang lagi berada di pabrik gula yang dulunya menjadi pemasok gula terbesar di dunia pada zamannya. Luasnya mencapai 13,8 hektar dan ini adalah salah satu pabrik gula pemasok gula terbesar di dunia pada zamannya. Pabrik ini didirikan pada tahun 1860 pada zaman Belanda, guys. Yang dimana gue belum lahir, kalian udah lahir atau belum? Pada zaman dulu banyak sekali masyarakat sekitar mencari nafkahnya tuh di pabrik ini, guys. Tapi sangat disayangkan pabrik ini harus tutup di tahun 2017 karena kekurangan stok tebu, sehingga pabrik ini sudah tidak produksi sampai sekarang. Pabrik yang udah dibangun pada tahun 1860 pasti menyimpan banyak sekali sejarah dan juga mistisnya, yang katanya di belakang gedung ini ada makam noni Belanda. Dan menurut penjaga dari pabrik ini, sering sekali dilihatkan sosok anak kecil Belanda yang berkeliaran di pabrik ini. Siapa anak kecil itu kira-kira? Oke guys, kita bakal menyelusuri pabrik ini dan mencari makam yang dimaksud sama bapak penjaganya. Gila, gue akan menyelusuri 13,8 hektar. Wow, itu gede banget sih. Kalau dijadiin mall mungkin cukup kali ya. Guys, gue sekarang lagi ada di ruangan kesehatan dari pabrik gula ini. Ditemukan banyak obat-obatan di sekitaran pabrik gula ini, guys. Banyak sekali obat yang ditinggalkan. Lihat deh, ada Bortolium, Kolasin, Mirabion, semuanya ada. Wow, pada luar saya dari tahun 2014. Banyak sekali obat-obatan yang ditinggalkan begitu saja. Dan ini juga ada komputer zaman dulu, ada steril juga dan lain-lain. Bau obat banget. Ini adalah salah satu pabrik pemasok gula terbesar di dunia pada zamannya. Ini juga masih ada arsip-arsipnya ya guys. Ada arsip gaji, arsip NPWP, surat keterangan, data DPLK, pokoknya ini semua arsip ada di sini. Ini pernah buat syuting film, guys. Oke guys, gue lagi mau menuju ke gedung produksi dari pabrik gula ini. Tapi sangat disayangkan kita tidak bisa masuk ya, tapi kita bakalan explore daerah luarnya. Selain ada kisah mistis karena sudah ditinggalkan gitu, ini juga sejarah ya, karena ini dibangun pada zaman Belanda. Nah, di belakang gue ini tepat banget ruang produksi dari gula. Kita bisa ngintip sedikit kali ya. Oke, let's go. Alat-alat yang ada di pabrik ini masih sangat lengkap, gak ada kurangnya satupun. Wow, terkesima banget. Ternyata kayak gini dalamnya. Wow, bagus banget. Ya pantas lah ya menjadi pemasok gula terbesar di dunia pada zamannya. Lihat deh, alat-alatnya tuh bener-bener kayak gede-gede banget gitu loh. Tapi nggak tahu cara pembuatannya gimana. Permisi, assalamualaikum. Ini gede banget guys. Ini kalau misal malam berisik, berarti mereka yang tidak terlihat. Dari pertama gue masuk, gue tuh dilihatkan jalur-jalur kereta ini loh guys. Gue sempat bertanya-tanya, kok banyak banget jalur-jalur kereta. Ternyata waktu pengambilan atau pengangkatan gula tersebut itu menggunakan kereta ini yang ada di samping gue. Dan kereta ini dinamakan lori. Kita langsung aja masuk ke dalam keretanya. Wow, legend sekali ya guys. Ini pabrik legend lah menurut gue. Tapi sangat disayangkan sekarang sudah tidak berfungsi. Semoga pabrik-pabrik gula lainnya bisa terus berfungsi, karena kita penikmat manis ya. Ini tuh kayak buat penumpang gak sih, bukan buat ngangkut gula. Mungkin pegawai kali ya, atau gak tahu lah. Pasti zaman Belanda banget. Apa punya Belanda jangan-jangan? Christoph Skotter Masinis Diplos Besberman. Nggak tahu ini artinya apa, tapi kalau nangkep gue ini nama orang gak sih? Di mesinnya guys. Seumur-umur gue baru ini nih ngeliat mesin kereta. Ini ada saluran air juga. Mungkin di daerah sini ya, belakang sini
itu makam dari noni Belanda. Ini juga ada makam anak kecil Belanda. Tapi mau menuju ke situnya gimana ya? Kita mau menuju ke bagian belakang yang dimana ada beberapa mobil-mobil yang sudah terbengkalai dan ada beberapa ruangan-ruangan yang sudah terbengkalai juga. 13 hektar. Nih mobil-mobilnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 mobil guys. Ditemukan 9 mobil di pabrik pemasok gula terbesar di dunia pada zamannya. Dulu mobil-mobil ini tuh digunakan untuk mengangkat alat atau tebu di saat pabrik ini masih beroperasi. Ini adalah bis yang gue cari-cari karena ada kisah yang menyedihkan di dalam bis ini guys. Langsung aja kita mendekat ke bisnya. Kenapa gue kesininya pas sore? Supaya kalian bisa melihat pabrik ini dengan jelas gitu guys. Oh ternyata pabrik gula itu seperti ini ya. Oh ternyata pabrik gula setelah terbengkalai seperti ini gitu. Dan ini adalah bangunan milik negara ya. Jadi salah satu pabrik BUMN yang terbengkalai. Nah ini bisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita masuk. Assalamualaikum. Wow, epic sih. Sosok arwah anak kecil di sini. Udah di ujung, di dalam bis. Bismillahirrahmanirrahim. Merinding guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke guys, ini adalah bisnya. Gue bakal ceritain kisah menyedihkan apa sih di dalam bis ini gitu. Jadi bis ini tuh dulu digunakan sebagai restoran. Jadi resto di dalam bis nih. Ada meja-mejanya kayak gini kan. Bis ini pun ikut terbengkalai di tahun 2017 karena ada tragedi. Seorang anak kecil menghembuskan nafas terakhirnya di bis ini karena kesetrum. Yang dimana penjaga sering melihat ada sosok anak kecil di bis ini guys. Yang konon katanya itu sosok anak kecil yang kesetrum. Auranya di sini tuh bener-bener pengap, panas. Gue nggak kebayang perasaan orang tuanya ditinggalin anaknya begitu aja. Ini gue yakin banget nih kalau malam banyak banget penghuni bus tak kasat mata. Karena auranya, energinya beda banget. Gila. Ini bener-bener bisnya itu terletak di deket makam. Tapi kita kayaknya tidak bisa menuju ke makamnya karena kehalang sama rumput-rumput yang sudah menjulang tinggi. Kayak ada suara air mengalir deras dari ujung situ. Ini alat-alatnya udah mulai karatan semua nih guys. Kira-kira ini bisa gak ya beroperasi lagi dengan alat yang udah karatan seperti ini? Apa harus diperbarui lagi? Karena alat ini usianya pasti udah puluhan tahun. Yuk kita langsung explore lagi. Kalian bisa lihat gak, gue udah keringetan banget karena emang panas banget di bis itu guys. Oke, kita sekarang lagi mau menuju ke bagian belakang dari ruang produksi. Ini kalau dilihat dari samping nih ya, ini kelihatan banget kalau bangunan Belanda. Karena kalau bangunan zaman sekarang itu nggak mungkin ada pintu sekokoh dan segede ini. Tidak bisa kita pungkiri bahwa bangunan-bangunan Belanda itu tuh kokoh-kokoh dan juga kuat-kuat, ya nggak sih? Wow, nih, ini kelihatan banget kan kalau seperti ini tuh bangunan Belanda. Bangunan Belanda tuh kuat-kuat loh. Ini apa gede banget. Gue tuh dibuat terheran-heran karena alatnya tuh besar-besar dan yang jarang gue lihat gitu guys. Ini buat pengetahuan juga kalau pabrik gula itu alat-alatnya seperti ini. Kalian gue ajak explore insight baru ya, ilmu baru. Ternyata pabrik gula itu dalamnya seperti ini. Walaupun gue ajaknya pas ini gede banget sih. Ini gede banget. Gede banget. Wow. Dan ini tuh kita bisa naik tau. Tapi gue takut rubuh. Janganlah ya. Kita semakin ke belakang, ini semakin terlihat banget bahwa luas banget. Ini mau menuju ke tempat penyimpanan limbah sementara. Jadi setiap gedung itu fungsinya beda-beda ya. Mungkin ini buat produksi, ini buat kemasan, ini buat limbah, buat apa gitu. Pabriknya segede ini, dulu karyawannya sebanyak apa? Dulu banyak sekali masyarakat sekitar yang mengabdi ke pabrik ini. Mungkin yang nonton video ini pernah kerja di pabrik ini, kalian boleh tulis di kolom komentar. Ini kalau main petak umpet di sini susah nyarinya guys, karena bener-bener luas banget. Nih, ini bagian gudang. Kalau udah belakang-belakang itu udah penyimpanan limbah, gudang minyak kayak gitu. Gedung itu sangat menyita perhatian. Kita langsung aja masuk ke dalam situ ya guys. Mungkin yang banyak di sini tuh noni-noni Belanda kali ya. Ini gudang gulanya. Kita mau menuju ke gudang gulanya.
bisik-bisik, jangan bisik-bisik. Didengarkan suara dari pintu ini, dan ternyata ini bangunan yang jarang sekali dijamah manusia. Bahkan setelah pabrik ini tutup, nggak pernah ada yang masuk ke gedung ini, guys. Kayaknya ada yang nggak suka dengan kehadiran kita di sini deh. Tapi ya sekali lagi mohon maaf, kita hanya explore, kita hanya ingin tahu seperti apa sih pabrik gula setelah terbengkalai itu. Buat penonton di rumah juga menambah insight baru gitu. Ini pasti dalamnya serem banget sih. Udah lembab, kotor, nggak pernah dijamah manusia 6 tahun. Dan paling belakang sendiri. Kalau mungkin bagian depan itu security masih sering keliling ya. Ini rumah direkturnya ya guys. Rumah direktur dari pabrik gula ini. Di depan rumahnya tuh udah ada pohon beringin 2. Ini kita mau ke bagian belakang dari rumah direktur pabrik gula ini. Rumah direkturnya luas banget guys, dan sekarang udah terbengkalai begitu aja. Ini halaman belakangnya ya. Ini menuju pintu rumahnya juga. Nah ini halaman belakangnya. Masya Allah, luas banget halaman belakangnya. Itu masih sampai belakang sana. Dan ada beberapa patung-patung. Sumpah kayak keraton-keraton, kayak kerajaan-kerajaan gitu rumahnya. Oh ini pianonya yang sering bunyi sendiri. Ini gue tepat di Aku takut. Aku baru mau jelasin. Guys, kata bapak penjaganya, di sebelah sini adalah tempat piano yang dimana pianonya itu sering bunyi sendiri. Ini gue lagi membuktikan, tapi gue barusan gak denger suara piano, tapi kayak suara strek gitu. Tapi ini udah mau maghrib sih. Ini bagian belakangnya ya. Banyak banget sofa-sofanya. Yang ini, yang tengah itu kalian ini. Yang tengah itu yang kan itu pasangan tuh mbak, itu yang tengah itu. Iya. Keduanya ada tengah, yang atas, yang tengah itu pernah hilang. Oh gitu. Balik lagi. Hilang udah lama. Yang tengah. Ini halamannya luas banget. PW banget. Ini bisa buat pernikahan outdoor. Tapi ya lagi dan lagi sangat disayangkan. Ini tempat sudah kosong, udah terbengkalai, tidak berpenghuni. Ini udah tidak berpenghuni 7 tahun, bayangin aja 7 tahun. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah ngikutin dari pabrik dan juga rumah direkturnya. Emang bener-bener pengalaman yang luar biasa banget, dan gue udah capek banget keliling 13,8 hektar. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Ditunggu video-video selanjutnya. Buat kalian yang mau rekomendasiin Putri Rika harus explore kemana, kalian boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Ditunggu video-video selanjutnya.